Assalamualaikum, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Alkisah, suatu hari Abu Nawas tertimpa musibah. Ia terjatuh sakit dan dalam waktu singkat nyawanya pun melayang. Jenazahnya dimakamkan dengan upacara yang layak. Namun kehidupan dunia ini tidak sepenuhnya berakhir untuk Abu Nawas. Sebuah kejadian yang luar biasa terjadi setelah ia dimakamkan. Saat di dalam kubur, Abu Nawas berada dalam kondisi yang tenang, jauh dari semua kesibukan dunia. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Suatu malam ketika bulan purnama bersinar cerah, ia terbangun dan melihat sosok yang sangat agung berdiri di depannya. Sosok tersebut adalah malaikat Jibril yang dikenal sebagai pembawa wahyu. Lalu Jibril pun berkata dengan suara yang megah, "Hai Abu Nawas, aku di sini untuk mengujimu. Pertanyaanku akan menentukan nasibmu di akhirat." Abu Nawas yang cerdik merasa berdebar, tetapi ia tetap berusaha tenang. "Silakan wahai Jibril, aku siap menjawab pertanyaanmu," jawab Abu Nawas. "Maka dengarkan baik-baik. Pertanyaanku yang pertama, apa yang paling kamu inginkan di dunia ketika kamu masih hidup?" Abu Nawas merenung sejenak. Ia memikirkan semua kesenangan yang pernah ia nikmati, semua lelucon yang ia buat, dan semua pengetahuan yang ia pelajari. "Yang paling aku inginkan adalah menghibur orang lain dan mencari ilmu," jawabnya dengan tegas. Jibril pun mengangguk. "Baiklah, sekarang pertanyaanku yang kedua. Siapa yang paling kamu cintai di dunia ini?" Tanpa ragu, Abu Nawas menjawab, "Aku mencintai keluargaku dan sahabat-sahabatku. Mereka adalah sumber kebahagiaanku." Lalu Jibril kembali mengangguk dan kemudian melanjutkan pertanyaan yang ketiga. "Apa yang paling membuatmu menyesal dalam hidupmu?" Kemudian Abu Nawas menghela nafas. "Aku menyesal karena kadang-kadang aku terlalu fokus pada hal-hal duniawi dan melupakan ibadah yang seharusnya lebih aku utamakan." Setelah mendengarkan jawaban Abu Nawas, Jibril pun tersenyum. "Jawabanmu sangat bijaksana. Namun ada satu pertanyaan yang terakhir yang harus kau jawab. Apa yang akan kau lakukan jika kau diberi kesempatan untuk hidup kembali di dunia?" Kemudian Abu Nawas pun berpikir kembali dengan keras. Ia ingin sekali mengulang semua kesalahan yang pernah ia buat. Namun ia tahu bahwa hidup di dunia ini adalah kesempatan yang tidak bisa diulangi. "Jika aku diberi kesempatan untuk hidup kembali," katanya, "aku akan memperbaiki kesalahan-kesalahanku, lebih fokus pada ibadah dan menggunakan setiap detik hidupku untuk kebaikan." Mendengar jawaban itu, Jibril tampak puas. "Karena jawabanmu menunjukkan kebijaksanaan dan niat baik, maka aku akan memberimu kesempatan untuk kembali ke dunia." Dan dengan sebuah cahaya yang menyilaukan, Abu Nawas merasakan tubuhnya bergerak. Ia kembali ke kehidupan, terbangun dari kuburnya seolah-olah tidak ada yang terjadi. Namun saat ia melihat di sekelilingnya, ia menyadari bahwa banyak yang telah berubah. Desa yang dulunya ramai kini sangat sepi,
dan banyak orang yang ia tidak kenal setelah pergi. Lalu Abu Nawas berusaha bangkit dan berjalan menuju desa. Dengan setiap langkah ia merasa lebih hidup dari sebelumnya, seolah-olah ada semangat baru dalam dirinya. Ia memutuskan untuk mengunjungi sahabat-sahabatnya yang berharap mereka masih ingat padanya. Namun ketika ia sampai di rumah sahabatnya, ia mendapati bahwa rumah itu telah ditinggalkan. Bingung dan merasa kehilangan, Abu Nawas berkeliling desa bertanya kepada orang-orang yang ia temui. Namun kebanyakan dari mereka tidak mengenalnya. Mereka hanya tahu bahwa Abu Nawas adalah seorang yang pernah terkenal, tetapi kini hanyalah kenangan. Setelah berkeliling, Abu Nawas akhirnya menemukan seorang pemuda yang masih mengenal namanya. Pemuda itu bercerita bahwa Abu Nawas telah meninggal selama bertahun-tahun dan kisahnya kini menjadi legenda di desa itu. Orang-orang mengingatmu dengan penuh kasih sayang, Abu Nawas, kata pemuda itu. Mereka sering menceritakan leluconmu dan semua kebijaksanaan yang kamu ajarkan. Namun kami semua merasa kehilangan setelah kepergianmu. Mendengar hal itu, hati Abu Nawas terasa hangat. Ia menyadari walaupun ia telah pergi, warisannya masih hidup dalam ingatan orang-orang. Namun ia tidak ingin hanya menjadi kenangan. Abu Nawas ingin melakukan sesuatu yang berarti untuk masyarakat yang kini telah melupakan kehadirannya. Ia memutuskan untuk membuka kembali masjid tempat ia sering belajar dan berdiskusi. Dengan keterampilan dan kecerdikan yang dimilikinya, ia mengumpulkan orang-orang dan mulailah mengajarkan mereka tentang kebijaksanaan, agama, dan pentingnya saling menghargai. Hari demi hari masjid itu mulai ramai kembali. Abu Nawas berbagai lelucon cerita dan pelajaran hidup dengan cara yang membuat semua orang tertawa dan berpikir. Ia juga mengajarkan nilai-nilai moral dan etika, membuat orang-orang semakin menyadari pentingnya hidup dengan baik. Semua yang ia lakukan membuatnya merasa lebih hidup. Ia tidak hanya menghidupkan kembali masjid, akan tetapi juga menghidupkan semangat masyarakat. Abu Nawas menjadi sosok yang sangat dicintai dan orang-orang datang dari jauh untuk mendengar ceramahnya dan mendapatkan nasihat darinya. Pada suatu hari ketika ia sedang memberikan ceramah di masjid, Abu Nawas menyadari ada sesuatu yang berbeda. Ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengawasi dan memberinya kekuatan. Ketika ia menutup ceramahnya, ia berkata, "Ingatlah, hidup ini adalah anugerah. Kita harus menggunakan setiap detik yang kita miliki untuk kebaikan. Tidak ada yang lebih berharga daripada menyebarkan kebahagiaan dan pengetahuan." Setelah ceramah itu, seorang wanita tua mendekatinya. "Anakku," katanya, "aku merasa kau adalah Abu Nawas yang pernah kami kenal. Apa kau benar-benar hidup kembali?" Abu Nawas tersenyum. "Iya, Ibu, aku diberi kesempatan kedua untuk memperbaiki hidupku dan membawa kembali kebahagiaan di antara kita." Wanita tua itu terharu dan mulai menceritakan kisah-kisah lama tentang Abu Nawas. Mengingat semua kebaikan dan kebijaksanaan yang telah dia sebarkan selama hidupnya, Abu Nawas mendengar dengan penuh perhatian.
merasakan setiap kata yang diucapkan. Setelah beberapa waktu kemudian, berita tentang Abu Nawas yang telah hidup kembali menyebar ke seluruh penjuru desa dan bahkan ke desa-desa tetangga. Orang-orang yang datang berbondong-bondong untuk melihat dan mendengar ajaran-ajarannya. Ia menjadi sosok yang berpengaruh dan setiap orang yang bertemu dengannya merasa terinspirasi untuk menjadi lebih baik. Abu Nawas tidak hanya sekedar mengajarkan ilmu pengetahuan, akan tetapi juga membangun jembatan persaudaraan dan antara semua orang. Ia mengajak semua orang-orang tanpa memandang latar belakang untuk berkumpul dan berbagi cerita di dalam masjid. Ia juga mulai program bantuan bagi yang membutuhkan. Tahun demi tahun pun berlalu dan Abu Nawas semakin dikenal sebagai seorang yang bijak dan dermawan. Ia memanfaatkan kesempatan yang diberikan Jibril untuk memberikan dampak positif bagi banyak orang. Kegiatannya tidak hanya membangkitkan semangat belajar, akan tetapi juga membangun solidaritas dan cinta kasih di antara masyarakat. Suatu malam ketika Abu Nawas sedang merenung di halaman masjid, ia merasakan kehadiran yang akrab. Ia menatap langit dan melihat bulan purnama. Tiba-tiba sosok malaikat Jibril muncul kembali. "Hai Abu Nawas," kata Jibril dengan suara yang lembut. "Aku datang untuk melihat apa yang kau lakukan setelah kesempatan kedua ini." "Wahai Jibril," jawab Abu Nawas dengan penuh rasa syukur, "aku berusaha sekuat tenaga untuk memperbaiki hidupku dan membawa kebahagiaan bagi orang lain. Setiap hari adalah kesempatan untuk berbuat baik." Jibril pun tersenyum. "Kau telah menggunakan kesempatan ini dengan baik. Kini kau telah membuktikan bahwa hidup ini tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk memberi manfaat bagi orang lain." Abu Nawas merasa terharu mendengar pujian itu. Ia tahu bahwa semua yang dilakukannya adalah untuk kebaikan. "Aku ingin terus melakukan yang terbaik, wahai Jibril. Aku tidak ingin kesempatan ini berakhir." Jibril pun mengangguk. Setiap jiwa memiliki waktu yang ditentukan Abu Nawas. Setelah itu Jibril pun menghilang dari hadapan Abu Nawas. Itulah cerita Abu Nawas yang diberi kesempatan kedua untuk hidup kembali dari kematian. Semoga cerita ini bermanfaat dan menghibur kalian semuanya. Kita ambil hikmahnya dan baiknya saja. Terima kasih. Terima kasih buat kalian semuanya yang sudah menonton video saya. Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.